Kajian episode 6, Fikih Pranikah. 3 kriteria sejati jodoh idaman yang wajib dimiliki oleh muslimah. Jika berbicara tentang memiliki pasangan, bagi pria ataupun wanita sah-sah saja jika punya tipe idaman. Ada yang mendahulukan paras dibandingkan kekayaan. Ada juga yang memilih berdasarkan kekayaan dan lainnya. Dan semua itu kembali kepada masing-masing pribadi. Namun yang perlu digarisbawahi adalah mereka ingin mendapatkan pasangan yang terbaik. Dalam banyak kitab fikih, para ulama menulis beberapa anjuran yang bisa menjadi bahan pertimbangan bagi laki-laki untuk calon istrinya. Oleh karena itu, pada video fikih pranikah kali ini, saya akan membahas 3 kriteria jodoh yang wajib dimiliki para muslimah. Namun sebelum saya membahasnya, untuk sahabat yang belum subscribe channelnya Ayunda Niken, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya juga. Dan untuk sahabat yang sudah subscribe, silahkan bisa share video saya ke sosial media kalian semuanya. Ya, kriteria yang pertama adalah taat beragama. Rasul bersabda bahwa perempuan dinikahi atas 4 perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasarkan agamanya agar dirimu selamat. Hadis tersebut menjelaskan mengenai kriteria yang menjadi bahan pertimbangan seseorang laki-laki saat mencari seorang istri. Kriteria itu diantaranya kecantikan, keturunan, kekayaan, dan agamanya. Dan yang perlu dicatat adalah laki-laki yang mengutamakan kriteria agama bisa didapatkan jaminan kepada Allah untuk memperoleh kebahagiaan dalam berkeluarga. Maka, kriteria pertama yang sebaiknya wanita miliki adalah taat kepada perintah Allah. Tanda utama seorang dikatakan taat beragama adalah bisa menjalankan ketentuan pokok yang menjadi rukun iman dan Islam yang sebenar-benarnya. Tentu saja ya, dengan cara menjauhi segala larangan yang sudah Allah tetapkan. Dan yang kedua adalah menjaga keperawanannya. Sebuah hadis, Rasul bersabda kepada Jabir ketika beliau kembali dari perang Zatur Riqah, "Wahai Jabir, apakah nanti kamu akan kawin?" Dan saya menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Dan sabdanya, "Dengan janda atau perempuan?" Dan beliau menjawab, "Janda." Kemudian sabdanya, "Mengapa bukan perawan? Supaya kamu dapat bergurau dengannya dan ia pun dapat bergurau denganmu." Dan saya menjawab, "Sesungguhnya bapakku telah wafat saat perang Uhud, sedangkan beliau meninggalkan 7 anak perempuan kepada kami. Oleh karena itu, aku menikah dengan seorang janda perempuan yang mumpuni. Ia dapat mengasuh mereka dan melakukan kewajiban terhadap mereka." Dan sabdanya, "Engkau benar, insya Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, hadis tersebut memberikan dorongan kepada kaum laki-laki untuk memilih calon istri yang perawan, yaitu perempuan yang belum pernah bersetubuh atau belum pernah menikah. Perempuan-perempuan yang masih perawan belum pernah mengenal kemesraan dengan laki-laki, sehingga nantinya hatinya masih bersih. Insya Allah sahabat, wanita yang mulia adalah wanita yang menjaga kehormatannya, termasuk menjaga keperawannya sampai halal. Dan yang ketiga adalah penyabar. Kriteria selanjutnya ialah penyabar. Kriteria ini juga sangat logis untuk dipertimbangkan. Apabila laki-laki ditanya, apakah tidak mau memiliki istri yang penyabar? Jawabannya pasti mau. Ya, dalam kisah Asia binti Muzahim radhiyallahu anha, ia beriman kepada Nabi Musa alaihi wasallam sehingga akhirnya ia disiksa oleh Fir'aun. Dan Allah berfirman dalam Quran surat At-Tarim ayat 11, "Ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Maka Allah mengabulkan doanya. Ia pun hidup di atas keimanan yang sempurna, keteguhan yang sempurna, dan keselamatan dari segala fitnah ataupun cobaan. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, yang artinya laki-laki yang sempurna banyak, sedangkan wanita yang sempurna hanyalah Asiyah istri Fir'aun dan Maryam binti Imran. Dan sesungguhnya kelebihan Aisyah daripada wanita lain adalah seperti makanan sarit, roti yang direndam dalam kuah yang di atas makanan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sabar dalam bahasa Arab artinya lapang dada,
menerima kepahitan, kesulitan, dan rintangan tanpa keluh kesah dan juga jengkel. Bila seseorang menggerutu menghadapi kesulitan, jengkel dan marah menghadapi rintangan, dia dikatakan tidak sabar. Ya, istri yang sabar tidak hanya memberikan semangat dan dorongan hidup kepada suaminya dalam menghadapi segala macam tantangan. Ia juga dapat menjaga kehormatan suami di hadapan anak-anak dan yang lainnya. Anak-anak dan orang lain. Setiap laki-laki perlu memperhatikan sifat calon istrinya. Apakah dia penyabar atau pemarah? Tabah menempuh kesulitan atau manja. Hal ini perlu diketahui sebab sifat-sifat buruk banyak berpengaruh dalam hidup berumah tangga. Bukankah tidak ada orang yang mau membangun rumah tangga dengan suasana penuh pertentangan, perselisihan, dan permusuhan yang hanya akan menciptakan hidup penuh derita dan nestapa? Nah sahabat, silahkan latih diri untuk punya 3 karakter tersebut agar pria ingin segera menikahimu. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sahabat muslimah semuanya, dan untuk sahabat yang tertarik untuk konsultasi atau bimbingan untuk bertemu jodoh, silakan hubungi saya melalui nomor di bawah ini. Ya, terima kasih untuk sahabat yang sudah menyimak kajian fikih pada episode ke-6 ini, dan sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.